itu akan dibutuhkan. Jadi pendidikan agama adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Assalamualaikum sahabat Hamka, jumpa lagi di The Passport Hamka, Pasca Sarjana Podcast Hamka. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe YouTube SPS Hamka. Oke sahabat Hamka, hari ini kayaknya kita mau ngobrolin soal dilema orang tua pada saat memilih pendidikan untuk anaknya. Mau pilih pendidikan agama atau pendidikan akademis. Nah, sekarang di sini sudah hadir Dr. Thohirin SHI MPDI. Beliau adalah seorang ustadz sekaligus kaprodi di S2 Pendidikan Agama Islam Hamka, betul ya Pak? Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya memanggil Pak Ustadz atau Dr. Thohirin aja nih Pak? Ya, Feel free. Pak Ustadz aja kayaknya Pak. Iya, siap. Pak, kita ini mau ngobrolin soal pendidikan agama dan pendidikan akademik, lebih penting mana sih? Iya, sebenarnya kalau dari dua jenis pendidikan tersebut, fokus utamanya perbedaannya di mana sih, Pak? Oke ya, baik hari ini dan sahabat Hamka ya, dimanapun berada. Inilah paradigma yang perlu saya luruskan. Ya. Jadi seringkali di dalam pikiran kita atau masyarakat kita itu mendikotomikan ya antara pendidikan agama dan pendidikan akademis ya di sekolah. Ada sekolah umum, ada sekolah agama. Demikian juga di kampus ya. Jadi ada pendidikan agama yang notabene non akademis seolah begitu ya. Ada pendidikan yang akademik. Dipisahkan soal. Ya, jadi karena mindset dikotomi. Nah, inilah yang tidak benar. Inilah yang keliru. Padahal seharusnya dua-duanya itu harus terintegrasi. Gak boleh kita memisahkan antara keduanya gitu ya. Karena di dalam Islam ya tentu saja akan ada daripada ilmu pengetahuan itu kan satu. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim yang Maha tahu, yang Maha berilmu, dan kemudian bercabang ya. Ada yang sifatnya saintifik, ada yang sifatnya non saintifik. Tapi semua adalah ilmu pengetahuan. Jadi dua-duanya penting. Jadi sebenarnya harusnya beriringan ya Pak ya, bukan malah dipisahkan. Iya. Seperti itu. Nah kalau misalkan Pak melihat pendidikan agama dan pendidikan akademis, sebenarnya pendidikan agama ini salah satu yang menjadi dasar nggak sih Pak? Jadi kan kalau dilihat kan orang tua zaman sekarang tuh lebih mengutamakan pendidikan akademis, padahal pendidikan agama juga termasuk penting. Nah sebenarnya gimana Pak? Ya oke, memang pada kenyataannya ya kita nggak bisa menghindarkan ya bahwa memang ada materi-materi yang mungkin boleh kita bilang religious sentris gitu ya, ada yang scientific sentris. Nah memang ada kurikulum yang kita katakan sebagai wajib fardu ain. Nah kalau di kampus itu ada MKDU kan, MKDU itu adalah for everyone, for every faculties gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama ya kan. Pendidikan agama itu semua harus ambil kan, karena itu MKDU. Sebenarnya mekanismenya di dalam tata kelola pendidikan kita itu sudah benar. Jadi karena MKDU itu harus semua ambil. Jadi itu sebenarnya kurikulum for everyone dan wajib ya untuk semua orang. Di situ ada agama. Karena apa? Karena itu ada basic knowledge yang semua orang harus ambil. Karena kita akan butuh di segala bidang, gitu kan? Jadi mau jadi apa itu lulusan nanti ya, mau jadi apapun dia akan butuh gitu. Ya kan? Jadi itu adalah soal mentality, soal mindset itu kan agama. Basicnya dari situ. Jadi nanti profesinya ya everything terserah, tapi kemudian itu akan dibutuhkan. Jadi pendidikan agama adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Karena knowing our God ya, mengenal Tuhan atau ma'rifatullah itu adalah basicnya, nggak boleh ditinggalkan. Jadi mengenal Tuhan adalah dasar utamanya. Sebelum kita bicara soal profesi, soal mengenal ilmu
gitu. Sebab kalau ada problem, ada masalah kan nggak bisa juga kita hanya selesaikan dengan ijazah ya. Kan nggak penting. Kita harus kepada Tuhan kita karena everything in this universe belong to our God. Jadi bos kita dulu nih kalau kita ibarat kata ya, harus semua orang peserta didik harus tahu. Sebenarnya itu masuk ke basic pendidikan nggak sih Pak? Ini kan sebenarnya kalau kita lihat harus saling beriringan supaya pada saat seorang anak ataupun siswa ataupun mahasiswa pada saat dia sudah mempunyai basic agamanya diiringi dengan knowledge yang bagus juga itu akan makin melesat, betul ya Pak ya? Ya betul. Dua-duanya betul sekali tadi Reni bilang itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa kita memisahkan antara ilmu pengetahuan dan belief ya. Keyakinan itu seringkali dikontradisikan dengan ilmu pengetahuan. Padahal semuanya kan sama gitu. Betul. Kalau kita bicara tentang ayat Tuhan gitu kan. Ayat itu kan sign ya, tanda ya. Tanda itu kan tanda kebesaran Allah. Jadi sign itu adalah tanda kebesaran Allah juga. Jadi ada alam semesta yang kita kaji dengan penelitian, dengan research gitu ya. Tapi ada ayat kaulia, ayat-ayat Al-Qur'an yang mostly ya basically ya kira-kira kita menerimanya dengan belief gitu ya, dengan keyakinan. Nah, padahal di dalam agama juga itu kita jelas sekali di sana diperintahkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Tidak cukup keimanan kita kalau kita ditanya nih ya, kenapa Reni jadi seorang muslim misalnya? Oh, saya menjadi seorang muslim karena orang tua saya muslim, terus nenek moyang saya muslim. Itu nggak boleh. Itu seperti kaum kafirin dulu ketika ditanya kenapa kamu menjadi orang yang menyembah berhala gitu ya. Ya, karena kami mengikuti nenek moyang. Nah, seharusnya berdasarkan keyakinan sendiri, ya, betul keyakinan ya? Itu menuntut sebuah argumentasi sehingga kita punya foundation yang kuat. Jadi kita punya argumen keimanan yang berupa ayat-ayat alam semesta. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan gini Pak, sebenarnya pendidikan agama ini membentuk karakter dan juga etika untuk anak didik ataupun mahasiswa. Jadi seharusnya bagi para orang tua nggak perlu khawatir sebenarnya ya, di dunia pendidikan agama pun ini akan menjadi dasar bagi anak-anak untuk mempunyai karakter, untuk dia mengenal siapa Tuhannya, betul ya Pak? Iya. Ya karena basic attitude-nya kan dari sana. Betul. Ya, dari sana. Jadi kita tahulah perkembangan ilmu pengetahuan sampai hari ini sudah sedemikian luar biasa ya, teknologi yang begitu hebatnya gitu. Tapi coba lihat semua persoalan selesai, ya kan? Seringkali justru teknologi yang demikian hebatnya berkembang sedemikian canggihnya membawa serta di dalamnya juga persoalan, permasalahan. Semakin rumit. Oke, orang modern sekarang mungkin secara kekayaan dalam arti material itu lebih berkecukupan ya. Tapi secara problem psikologis mungkin lebih banyak. Betul. Nah, di sanalah kita butuh perspektif keimanan seperti itu. Iya, karena realitanya pasti kalau orang tua di sana lebih mementingkan akademik karena berpikirnya di dunia ini ilmu akademik lebih penting ketimbang agama. Ini yang perlu kita luruskan ya sahabat Hamka, karena untuk menghasilkan generasi muda yang mempunyai daya saing yang kuat, terus juga etikanya, karakternya itu sudah dibangun dari awal. Seharusnya pendidikan akademik dan agama harus saling beriringan ya Pak Ustadz ya. Betul, betul sekali seperti itu. Jadi nggak boleh kita mendikotomikan antara dua itu ya. Dan sekarang justru semakin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya, yang semakin canggih, itu sebenarnya sekarang semakin mudah untuk menerima argumen ini ya. Betul. Bahwa ilmu pengetahuan sekarang membuka mata kita untuk semakin mudah menerima ajaran-ajaran agama. Iya. Karena kalau dulu kita mungkin bicara soal surga yang ajaib itu, yang amazing, segala sesuatu serba mudah, itu di luar dari konteks. Susah. Kalau sekarang itu gampang menerimanya.
Jangankan di surga, di dunia saja sekarang sudah Teknologinya begitu teknologi tinggi begitu, ya. ya. Nah ini manusia loh, bagaimana kalau Pencipta manusia. pencipta yang mendesain manusia, Hmm. ya mudah kita memahami berbagai, justru karena ada teknologi kita menjadi mudah untuk menerima ayat-ayat Tuhan. Betul. Dan sebenarnya juga sudah banyak contoh-contoh orang yang istilahnya pintar di pendidikan agama juga sukses ya Pak. Diimbangi dengan dia juga ahli di pendidikan akademis. Banyak sekali contohnya padahal ya. Ya, ya, dan itu tadi yang di awal kita katakan itu akan mendirect kita to the right way, gitu ya kan? Karena kan ilmu pengetahuan itu satu hal, ya. Tapi untuk apa ilmu pengetahuan itu satu hal lain ya, sahabat Hamka ya. Mungkin sahabat Hamka boleh eh, pandai setinggi langit, ya, tapi tidak kurang loh orang yang pandai, ya, knowledgeable, ya, dan segala hal bisa. Tapi apakah betul bahwa nanti dia akan memberikan manfaat kepada orang lain? Ya, kalau orang bodoh itu jahat, oke, itu ada limitnya ya. Tapi kalau orang sudah pandai, ya, terus jahat, wah itu Lebih jahat iya lagi ya. itu most dangerous. Tingkatannya lebih Iya. tinggi lagi ya. Iya, makanya gunanya iman pendidikan agama itu untuk mendirect orang kemana harus melangkah. Untuk bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk, seperti itu. Nah, Betul. gimana nih Pak Ustadz untuk menyikapi orang tua yang mempunyai pandangan masih tetap berpikir bahwa pendidikan akademik itu lebih penting. Bagaimana caranya kita untuk menyiasati sebagai orang tua? Harus pola pikirnya seperti apa? Ya, saya ingin katakan bahwa pertama ya, sebagai seorang yang beragama ya, terlebih sebagai seorang muslim, maka kita sudah punya keyakinan nih ya, bahwa kita kan sudah kontrak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah yang punya semesta alam ini gitu ya. Itu jadi gitu. Jadi orang hidup itu kan sudah ada template-nya, kemana harus melangkah, ya kan? Itu kan sudah ada di Al-Quranul Karim. Iya. Maka pertama anak-anak kita harus dididik untuk tahu itu, untuk punya belief yang benar, gitu ya, bahwa kemanapun melangkah ilmu apapun, maka pertama yang harus dipegang adalah ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi nanti ilmu itu untuk apa menjadi bermakna gitu. Jadi saya ingin tekankan yang pertama harus diberikan kepada anak-anak kita adalah pemahaman, keyakinan bahwa kepada Allah lah kita harus bergantung, harus memohon pertama kalinya. Jadi everything ya kita harus depend on our God, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menjamin yang kita punya ilmu pengetahuan yang banyak sekali itu akan kita carikan kebahagiaan hidup ya. Kebahagiaan hidup itu tidak ada di dalam maintaining yang di luar sana, tapi maintaining our heart gitu. Jadi itulah agama positioningnya. Jadi keliru kalau kemudian menganggap Membandingkan agama, ya. Membandingkan atau menganggap terlebih tidak penting gitu ya. Itu memang kalau sudah punya gelar lah katakanlah ya. Jadi pikir kita kan kadang kalau semakin gelar tinggi itu inline dengan sukses. Betul. Ya. Atau katakanlah kalau kita nyebut sukses itu adalah uang gitu ya. Iya. Seolah-olah kalau sudah semakin pendidikan tinggi, uang banyak dan uang itu akan balance dengan kebahagiaan. Itu kan sangat keliru. Berarti yang harus diperbaiki basic pemikirannya ya Pak ya. Iya, karena iman itu akan membalancing semua keadaan anak-anak kita. Ya mungkin anak kita lagi sulit, ya oke, itu ada penyeimbangnya. Lagi bahagia, jadi di situ ada pengimbang. Fungsi penyeimbang kehidupan. Iya. Betul. Dan memang saat ini nih Pak Ustadz di sekolah-sekolah, baik di sekolah dasar, menengah, atas ataupun di perkuliahan itu sudah disisipi basic agamanya. Contohnya pada saat pertama kali masuk pasti sudah diajarkan sholat duha untuk yang muslim, atau yang di non muslim ini bisa berdoa bersama. Nah ini mungkin salah satu upaya dari sekolah ataupun institusi pendidikan ya Pak Ustadz ya, untuk menyisipi pendidikan agama untuk membuat karakter generasi muda itu lebih paham etika. Betul ya. Jadi karena tujuan dari pendidikan kita ya, kalaupun tujuan pendidikan nasional juga nih. Iya, jadi betul.
Di situ tujuan pertama di dalam tujuan pendidikan nasional kita kan untuk membentuk karakter. Iya. Di situ ada membentuk keimanan, ada akhlak. Itu ada loh, yang pertama justru itu. Nah, itu tujuan utamanya. Termasuk kalau kita kecilkan ruang lingkupnya ke dalam pendidikan agama Islam ya, memang tujuannya memang itu tujuan membentuk orang yang sebagai orang yang kalau di kita orang yang bertakwa kan, muttaqin itu ya, sasaran dari seluruhnya kan al muttaqin. Cuma orang kadang memahami orang yang bertakwa itu seolah-olah adalah hubungannya dengan ritual ya, dengan ibadah dalam arti sholat. Iya. Padahal orang yang bertakwa, orang yang soleh ya, kita sering sebut orang soleh. Soleh. Ya, menjadi orang yang soleh. Saya doakan anaknya menjadi anak yang soleh. Identiknya dengan agama. Ya, padahal luas ya, padahal luas. Soleh itu adalah huwal qa'im bihuquqillah wa bihuquqi ibadihi. Mereka orang yang dapat memenuhi hak dan kewajibannya, satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada sesama makhluk. Itu dua indikator utamanya, indikator besarnya dua. Oke. Iya. Sahabat Hamka, perlu diketahui Pak Ustadz Thohirin ini adalah Kaprodi di S2 Pendidikan Agama Islam. Jadi beliau ini salah satu contoh yang menyelaraskan agama dan juga pendidikan akademis. Jadi tidak perlu khawatir untuk orang tua kalau misalkan harus memilih mana antara pendidikan akademik dan juga pendidikan agama. Sudah ada contohnya di sini. Sudah ada contohnya. Jadi harus selaras ya Pak Ustadz ya. Harus selaras. Ya, kalau misalkan dari Pak Ustadz sendiri, di sini kan ada Kaprodi PAI Agama Islam baru buka tahun ini ya Pak ya? Tahun ini baru. Tahun ini. Nah itu intinya lebih kurikulumnya ke arah mana Pak? Ya, jadi kalau PAI yang baru buka UHAMKA ini, itu kalau basic keagamanya tentu itu standar tetap harus, itu kan kompetensi utamanya. Ya. Nah, tapi di situ ada satu keunggulan yang kami berikan gitu ya. Di samping penguasaan di bidang kependidikan Islam, tentu dia mampu untuk menjadi konsultan ya, pendidik profesional, tentu di situ sudah automatically itu adalah salah satu luarannya. Tapi nilai plusnya kita juga di situ memberikan materi-materi misalnya artificial intelligence ya, terus kita berikan juga wawasan global. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi nanti dengan demikian guru-guru itu ya, itu nanti akan familiar dengan teknologi terkini. Sekarang itu serba harus dengan teknologi. Ya, sebagai seorang muslim kita harus ngerti betul ya. Sekarang kerja serba bisa cepat, bisa karena dibantu dengan AI. Ya, dengan teknologi digital yang kita harus tahu sekarang sebagai seorang muslim. Iya. Nah, kalau misalkan ini kan agak dilema, saya sendiri pun masih agak bingung nih, Pak. Kalau misalkan PAI ini di bawah Kemenak atau Dikti? Sekarang satu atap. Nanti untuk akreditasinya juga ke Landik ya. Berarti gelaran tetap MPD? Tetap MPD. Oke, berarti masih sama ya dengan pendidikannya. Ya, Pak Ustadz, kira-kira nih ada pesan khusus nggak nih untuk orang tua di luar sana pada saat masih kebingungan? Karena kan tidak ada jaminan, betul ya? Ini hanya kepercayaan aja. Kira-kira ada nggak sih yang bisa disampaikan ke orang tua di luar sana supaya tidak khawatir bahwa kalau misalkan anaknya contohnya misalkan bisa selaras dengan agama dan juga akademis, itu kira-kira ada pesan apa? Ya, pilihlah kalau ini soal mau mendidik anak ya, pilihlah pendidikan yang lembaga pendidikan yang di situ betul-betul memperhatikan daripada pendidikan agama ya, peduli terhadap kompetensi keagamaan anak gitu. Jadi bukan hanya sekedar knowledge yang scientific, apalagi sekedar lulus ya, tapi betul-betul punya visi untuk bagaimana menyadarkan keimanan daripada anak-anak kita, karena itu adalah basicnya, itu yang pertama harus seperti itu. Jadi sahabat Hamka,
nggak perlu khawatir kalau misalkan anaknya tertarik di bidang agama ataupun pilih sekolah ataupun universitas yang ada tanda kutip agamis gitu. Karena kenapa ini harus selaras. Jadi pada saat anak sahabat Hamka ataupun keluarga sahabat Hamka sudah pintar di bidang akademik dan ditambah dengan ada agamanya, tentu ini akan menjadi penjaga ya untuk karakter dan juga etika. Ya, kita akan buka untuk respon ataupun masukan dari para sahabat Hamka di luar sana. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti respon di kolom chat karena kita akan membacakan di next podcast berikutnya seperti itu. Ya, Pak Thohirin atau Pak Ustadz Thohirin, terima kasih atas waktunya. Saya yakin banyak sekali karena ini kebetulan baru, jadi banyak promosi yang dilakukan ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi promosi dalam arti untuk membesarkan institusi itu satu, tapi yang kedua sebenarnya promosi dalam arti menyebarkan, mengajak kebaikan. Untuk mari kita peduli dan bersemangat untuk membawa Islam berkontribusi dalam peradaban. Siap. Ya, terima kasih sahabat Hamka. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube SPS Hamka. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.